Shalom, selamat pagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa, selamat pagi. Syukur kau baik, kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau telah berikan satu hari yang indah ini bagi kami, dengan suasana yang baik, dengan cuaca yang baik. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Pak Saiman, Bu Saiman, Shalom Pak Henry, Bu Viken, Shalom Bu Rita Irawati, selamat pagi semuanya. Shalom Bu Foni, Pak Paulus, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, selamat pagi semuanya. Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12.
1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 dalam perikop kasih dan damai. 1 Petrus 3 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan penipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Reni, Pak Fran. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Ya, ini masalah di Facebook mengenai keterangan ya, nanti kita setting. Oke. Kebaikan hati. Kita bahas tema kita pagi hari ini tentang kebaikan hati. Apakah kebaikan hati itu menang terhadap kejahatan ya? Harusnya menang. Harusnya menang ya. Pernahkah Anda tergoda untuk bersikap tidak baik? Pernah nggak? Pernah. Pernah ya. Ketika seseorang itu disakiti terus-menerus, pasti dia akan memberi respon yang tidak baik ya. Jarang orang yang disakiti terus-menerus, dengan catatan terus-menerus, merespon dengan baik ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di dalam rumah tangga keluarga saudara ada orang yang menyakiti saudara terus-menerus? Dan pertanyaannya kemudian, apa responmu? Kalau seorang suami menyakiti istri terus-menerus, maka yang terakhir adalah istri itu diam, tidak memberikan reaksi apa-apa. Karena apa? Sudah kebal ya. Sudah kebal, jadi hatinya menjadi batu. Menjadi seperti batu. Bila sebaliknya demikian juga. Kalau istri menyakiti suami terus-menerus, maka yang dilakukan suami adalah pergi ya. Bukan diam, tapi pergi, menghindar ya. Itu respon-respon yang apa? Baik atau buruk itu, Pak Gembala? Ya, buruk ya. Kita itu respon yang buruk ya. Boleh menghindar, tapi dihadapi, diselesaikan. Komunikasi setiap masalah baik, harus diselesaikan. Ya. Bu Elias, Pak Elias, selamat pagi ya. Perilaku buruk tidak hanya berlangsung di dunia sekuler ataupun di dunia olahraga ya, yang seharusnya dunia olahraga itu sportif ya, yang kalah yang ngaku kalah. Jangan terus kalau ada pertandingan terus tawuran ya. Itu sudah tidak sportif. Sifat-sifat buruk juga bisa tumbuh subur di lingkungan rumah tangga ya, tempat tinggal, tempat kerja, bahkan gereja ya. Sifat-sifat buruk tetap ada di situ dan bisa berlaku, bisa tumbuh subur. Akan tetapi kita yang beriman kepada Allah yang telah menunjukkan kebaikan hatinya melalui anaknya, kita baca dulu Titus 3 ayat 4 ya. Titus 3 ayat 4 kita baca. Titus 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia.
Amin. Kemurahan Allah. Kemurahan Allah. Murah hati. Allah itu ya, baik hati. Jadi ketika orang yang beriman kepada Allah telah menunjukkan kebaikan hatinya, melihat Yesus Kristus, ia dipanggil untuk melakukan hal yang sama ya. Seseorang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus ya. Di dalam Alkitab Rasul Paulus menulis demikian. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Kita baca ya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Selamat pagi, Bu Lastri sedang mudik ke Banyuwangi ya bersama keluarga. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Jadi panggilan orang percaya adalah untuk memberkati dan untuk memperoleh berkat, bukan mencaci maki, balas dengan caci maki, bukan menuruti panas hati itu ya. Nah, siapa di sini sering, kalau wanita ya, sering menceritakan keburukan suami kepada orang lain ya, bahkan mencaci maki suami di depan suami gitu ya. Ayo bertobat, karena kita dipanggil untuk memberkati, bukan untuk mencaci maki. Demikian pula suami-suami, siapa di sini masih berkata-kata buruk bahkan melecehkan istri ya. Kalau manggil istri bukan mam atau bu atau yayang gitu ya, tetapi memanggil dengan julukan-julukan mungkin pribadinya ya. Nah itu kan tidak baik. Didengarkan orang lain itu tidak baik. Sehingga orang lain juga bisa menilai, oh hubungan suami istri ini tidak baik. Mari kita mulai belajar ya. Karena kita sudah menerima kebaikan dari Allah terlebih dulu, maka kita harus berbuat baik kepada orang lain. Sekalipun orang itu berbuat jahat kepada kita. Hari ini banyak baku bunuh ya. Istri bunuh suami, suami bunuh istri. Bahkan ada kisah tentang istri yang dimutilasi, dimasukkan koper, dan dilakukan oleh hamba Tuhan itu, oleh pemimpin rohani. Itu kan tidak cocok ya saudaraku ya. Ingat ya, kita dipanggil untuk memberkati. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Dan kita dipanggil juga untuk menerima berkat dari Tuhan. Selamat pagi Yosinta, Moana, Mikael, Bu Nurmala. Jadi pada hari ini ayo kita berubah ya. Kita menjadi berkat. Berkat bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, kita menjadi berkat. Karena kita sudah lebih dulu diberkati oleh Tuhan. Ada suatu perenungan ya tentang perilaku yang kurang baik. Kita mengenal Raja Daud ya. Kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Petrus menegaskan penjelasannya tentang cara kita menghadapi penderitaan dengan mengutip Mazmur 34 ayat 13 sampai 17. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin. Amin. Jadi setiap saudara itu akan bertengkar, berselisih paham, jangan diteruskan ya.
Sedapat-dapatnya kalau itu tergantung daripadamu, undurlah sebelum perbantahan itu dimulai. Hari-hari ini banyak debat ya. Kalau di sekolah mungkin ada latihan debat ya. Cara Anda mendebat. Kalau debat kusir itu sudah tidak baik. Kalau berdebat berdasarkan data-data yang ada, itu jauh lebih baik. Tetapi lebih baik lagi kalau tidak berdebat. Iya kan? Ada perlombaan ya di. Ya, ada perlombaan debat. Ada perlombaan debat. Ada. Nah, kalau zaman saya dulu tidak ada ya. Iya, sekarang ada. Murid dan guru, SMP. murid harus taat kepada guru, no debat. Tetapi hari ini murid-murid dilatih berdebat. Oke lah, berdebat asal memberikan argumentasi yang baik, argumentasi yang benar, argumentasi dengan data-data yang ada, membuat orang telak tidak bisa mengungguli debat. Tetapi kalau sudah debat kusir, artinya apa? Nggak ada dasar untuk berdebat, tapi ngeyel, itu namanya ngeyel ya. Debat yang tanpa dasar itu artinya ngeyel. Di sini banyak orang yang ngeyelan ya. Sudah dikasih tahu, jangan keluar, nanti macet, nanti ada bahaya ini itu, oh enggak apa-apa, keluar aja. Akhirnya apa? Sakit sendiri, kan banyak orang ngeyel. Loh ini harus dipakai seperti ini, oh enggak, saya seperti itu. Akhirnya gagal, itu karena pengeyelan-pengeyelan. Ayo, kita mempertahankan argumen daripada diri kita, asal ada dasar-dasarnya. Kalau tanpa dasar sudah. Dan lebih baik lagi gak usah berdebat. Undurlah sebelum perbantahan itu dimulai. Jadi suatu hari untuk menyelamatkan diri dari kejaran Raja Saul, maka Daud sampai di Gat, tempat tinggal musuhnya dulu yaitu Goliat. Goliat itu dari Gat. Ketika identitas Daud terbongkar oleh orang-orang Filistin ya, loh ini kan Raja Daud ya, maka ia berpura-pura gila dan ia lari dari Gat. Catatan tentang peristiwa ini dalam 1 Samuel berfokus pada kecerdikan Daud dalam meloloskan diri. Namun dalam Mazmur 34, tatkala Daud merenungkan kembali kejadian tersebut, ia melihat bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan dirinya, bukan kecerdikannya. Nah ini ya, kita belajar. Jadi Petrus menggunakan Mazmur ini untuk menggambarkan optimisme Daud yang menerima kelepasan dari Gat karena percaya pada kasih dan perlindungan Allah. Amin. Amin. Jadi ketika seseorang itu berbuat jahat kepada diri Anda ya, jangan dibalas, berbuatlah tetap yang baik seperti Daud tadi ya. Bila perlu berpula-pula gila ya, dalam artian supaya ndak terus ditindas, dipukuli, terancam nyawanya ya. Ya, saya ndak mengharapkan Anda berpura-pura gila sih ya. Tapi kalah yang menghindar. Tapi maksudnya itu begini loh. Lebih baik lari ya, lebih baik menghindar daripada berbantah-bantahan, akhirnya berpukul-pukulan, akhirnya terjadilah hal-hal yang negatif yang kita tidak harapkan. Di satu sisi kita tidak boleh menghindar, kita harus berani menghadapinya. Tapi ya kita harus cerdik ya. Kalau kita dalam suasana itu merasa diri kita lemah, diri kita kalah, terancam, ya lebih baik kita menghindar daripada kita celaka. Ya, banyak pertengkaran karena tidak mau menghindar. Ya. Kadang-kadang orang sudah menghindar terus itu dipepet no tembok ya, Saudara ya. Masih terus dihujat, masih terus dikejar, terus ini. Apa yang Saudara lakukan ya, kayak Daud berpura-pura gila. Akhirnya ini orang gendeng tidak usah dilawei kan gitu ya. Dianggap orang gila tidak usah direspon gitu ya. Nah, kita kan tidak mau melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Mari kita menyadari bahwasanya kita ini dipanggil untuk diberkati.
Dan kita harus menjadi berkat. Jadi di dalam rumah tangga, keluarga, kalau perbantahan itu tiap hari dilakukan, Alkitab mencatat lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah. Artinya apa? Nyepit nyepit di loteng, saudara-saudara ya. Menyendiri nyepit di loteng ya. Kasihan amat gitu ya. Maka dari itu hari ini ayolah jaga perdamaian ya. Amin. Undurlah sebelum perbantahan dimulai. Mungkin kita berbantah-bantahan karena hal kecil ya. Mungkin karena membahas sebuah sambel ya. Sambel ini terlalu pedas, sambel ini terlalu asin, sambel ini terlalu manis, itu jadi perbantahan akhirnya. Nah itu kan tidak baik. Ya undur saja, tidak makan sambel ya tidak apa-apa gitu ya. Nah jadi hari ini kita belajar. Kemenangan itu dari kebaikan hati ya. Kemenangan itu bukan dari kejahatan. Tidak ada kejahatan yang menang. Pada akhirnya kebaikan hati itu yang menang. Seorang wanita akan memenangkan suaminya ketika ia berlaku lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih Tuhan ya. Mungkin hari-hari ini banyak orang lelaki yang stres ya. Karena apa? Kehidupan yang semakin menekan. Ter-PHK, tidak ada pekerjaan, tidak bisa beri makan dengan layak, merasa minder, merasa gagal, merasa kecewa, gelisah, ketakutan. Nah ini kan biang-biang stres ya. Kalau itu tidak diatasi, maka jadilah nanti gila sungguhan saudara ya. Itu peran istri sangat penting sebagai penolong ya. Kalau istri-istri juga makin menyalahkan suami, lah kamu gimana? Kok enggak bisa bekerja? Lah kamu gimana? Kok malas? Nah ini akhirnya jadi apa? Konflik. Tidak jarang akhirnya berujung kepada perpisahan atau perceraian. Maka dari itu wanita harus menyadari fungsinya yaitu sebagai penolong. Kalau enggak bisa menolong, minimal diam ya. Kalau saya sudah enggak bisa nolong, gimana cara menolong? Sudah putus harapan untuk menolong, putus asa, tidak ada jalan keluar untuk menolong, ya wis lebih baik meneng. Tidak usah komen ya. Kalau enggak ada jawaban yang baik, lebih baik diam. Ya, aku bawa saja dalam doa ya. Kita doakan saja. Karena apa? Ya wis enggak ada cara yang lain yang untuk menolong gitu ya. Jadi hari-hari ini banyak orang stres ya. Banyak orang hanya karena apa? Nggak ada duit jadi stres. Nggak ada duit jadi gila ya. Ayo kita merenungkan kebaikan Tuhan. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang tahun dalam hidupku. Ayo kita renungkan, Tuhan itu telah baik. Dulu baik, sekarang juga pasti baik, dan besok pasti akan menjadi lebih baik. Perkatakan itu semuanya ya. Mungkin hari ini engkau sudah kehabisan tenaga, kehabisan dana, kehabisan akal. Pertolongan selalu ada. Amin saudara-saudaraku. Mungkin engkau membutuhkan sesuatu, engkau membutuhkan ini dan itu. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Amin. Maka dari itu, ayo kita berbuat baik. Karena Tuhan mengharapkan kita berbuat baik. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus firman-Mu ini. Sehingga ya menggugah hati kami untuk kami selalu berbuat baik. Bahkan berbuat baik kepada semua orang di sekitar kami, terutama ya juga kepada orang yang paling dekat dengan kami. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas ajaran kasih-Mu sehingga kami akan selalu berbuat baik, kami selalu mencari kedamaian sehingga ada damai di keluarga kami, ada damai di lingkungan kami, sehingga semuanya bisa berlangsung dengan baik karena Engkau menyertai kami, memimpin, membimbing kami, selalu berada di sisi kami
selalu memimpin kami, membimbing kami, sehingga kami menuju jalan yang baik yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, sehingga kami bisa berdamai dengan semua orang, bahkan bisa berdamai dengan musuh kami, sehingga kami tidak punya musuh lagi, sehingga hidup kami akan menjadi tentram, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa kalau hari-hari ini di dalam semua pergumulan kehidupan kami merespon tidak baik. Tuhan, ampuni kami. Kami selalu menyalahkan orang lain. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami menyadari bahwa kami ini sudah menerima semua kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami membalas kebaikan-Mu dengan berbuat baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang tidak bisa menikmati liburan ini, mereka yang harus menjaga toko, mereka yang harus bekerja di rumah sakit, mereka yang harus menjadi tentara mengamankan negara, tidak ada libur bagi mereka. Mereka yang bekerja di palang-palang pintu kereta api, di bagian transportasi yang tidak ada libur sehingga tidak bisa bersama menikmati libur keluarga. Tuhan, hiburkan hati mereka, berikan mereka tanggung jawab yang baik dapat melaksanakan tugasnya, sehingga Tuhan, Engkau disenangkan. Terima kasih untuk orang-orang yang taat, orang-orang yang setia menjalankan tugasnya demi keluarga, demi gereja, demi negara ya Tuhan. Beri mereka ketabahan hati, kekuatan, dan penghiburan di saat-saat seperti ini ya Bapa. Kami percaya mereka semua diberkati Tuhan dari hari ke hari. Amin. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you. Haleluya. See you tomorrow guys. Selamat berlibur bagi yang berlibur. Haleluya. Yang bertugas, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. See you. Haleluya. Haleluya.